alangkah baiknya kita memulai dengan kegiatan berdoa. Bisa tolong Miss Nika untuk memimpinnya? Baik Ibu. Teman-teman, saya izin memimpin doa kita semua, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik dan berlancar dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Miss Nika ya. Sama Baik, hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah masuk. Oke, untuk pelajaran yang pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong dicermati ya. Nanti dalam video itu ada sebuah pertanyaan. Jadi, kalian harus bisa menjawab. Oke. Disimak ya. Baik Bu. Sudah suaranya Bu. Mungkin speakernya mau kecil Bu. Ya nggak apa-apa deh Bu. Iya, Bu. Thank you. Baik. Tadi ada pertanyaannya, pertanyaan mengenai terdapat sebuah tumbuhan dan hewan manusia. Lalu apa yang membuat tiga gambar tersebut dapat berdiri dengan tegak? Kemudian kaitkanlah pada materi struktur hewan dan manusia. Ada yang bisa menjawab? Ibu, saya mau coba menjawab. Iya, silakan. Ketiga gambar tersebut tuh ada anjing ya sama anak kecil, nah ada tumbuhan, hewan sama manusia yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki tulang yang berfungsi untuk merekam tubuh yang kita sebut sama sistem rangka, Bu. Ya, terima kasih Mustika atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Yang mana? Silakan. Nih kalau pada tumbuhan, di setiap tumbuhan itu memiliki bentuk dan tulang daun yang bermacam-macam. Karena daun merupakan salah satu geometri yang dimiliki oleh tumbuhan. Kalau pada hewan, hewan dikelompokkan ke dalam dua kingdom, yaitu ada Vertebrata, hewan tidak berulang. Contohnya Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan yang kedua itu ada Vertebrata, hewan tulang belakang. Lalu yang pada manusia, untuk struktur rangkanya dibagi menjadi dua Bu, yaitu rangka aksial dan apendikular. Ya, terima kasih Clara telah menambahkan jawabannya ya. Baik. Ya, kita dapat mengaitkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya Atau setiap orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama ratusan tahun, kemudian membangkitkan kembali, dan Allah berkata, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang telah berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledaimu itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Makna dari tafsiran berikut yaitu adalah Allah memberikan perumpamaan lain yang bertujuan untuk membuktikan kekuasaannya, akan tetapi tokoh yang dikemukakan dalam perumpamaan ini bukanlah seseorang yang ingkar dan tidak percaya kepada kekuasaannya, melainkan seseorang yang mulanya masih ragu akan kekuasaan Allah, tetapi setelah melihat berbagai bukti yang nyata, dia berfirman dengan seutuh hatinya, mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya,
Selanjutnya Ibu akan menayangkan materi sistem gerak PPT. Ya, disimak ya. Baik, tujuan pembelajarannya melalui tayangan PowerPoint peserta didik dapat menganalisis fungsi rangka pada tubuh manusia dengan tepat. Melalui penayangan PowerPoint juga, peserta didik dapat menganalisis struktur rangka dengan tepat. Melalui penayangan PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan bentuk tulang dengan tepat. Melalui penayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kemudian, melalui penayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar tulang pada sistem gerak manusia. Kemudian, melalui penayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi yang tepat. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat alat peraga dan jenis-jenis struktur pada manusia menggunakan kertas karton dengan tepat. Selanjutnya, ya, untuk pembagian materi pertama, kita akan belajar mengenai fungsi rangka, kedua susunan kerangka tubuh, yang ketiga jenis tulang, yang keempat bentuk tulang, yang kelima adalah bentuk proses pembentukan tulang, yang keenam adalah hubungan antar tulang. Yang pertama adalah fungsi tulang. Anak-anak tahu nggak fungsi tulang itu apa aja? Ya, fungsi tulang ya untuk menegakkan tubuh kita, Bu. Jadi kita kemana-mana kuat, nggak lemas gitu, Bu. Bu mau nambahin? Ya. Kalau menurut Musnika benar ya yang dibilang Rena, cuma fungsi tulang ada lagi. Jadi dia memperkokoh badan kita. Seperti ada kan orang yang nggak punya tulang, dia siput, ya meliuk-liuk kan. Kalau manusia kan udah punya bentuk aja gitu, kalau ini parah. Momennya sakit, Bu. Minum ya. Ya, fungsi rangka yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otot, otak, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel darah pada struktur tulang. Mustika ngobrol, Bu. Jika Maaf, Bu. selanjutnya, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Yang kedua, merupakan susunan kerangka tubuh. Ya, di sini kerangka tubuh itu dibagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kerangka aksial dan kerangka apendikular. Untuk yang di sini itu merupakan kerangka aksial. Kerangka aksial itu dibagi menjadi tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada dan tulang rusuk. Yang pertama kita akan membahas mengenai tulang tengkorak. Di sini tulang tengkorak dibagi menjadi dua, bagian kepala dan bagian muka. Di sini bagian kepala, tulang tengkorak, bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu 1 tulang tengkorak, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, dan 2 tulang baji. Selanjutnya, ada tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian muka menyatu dan tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah. Tulang tengkorak bagian muka terdiri menjadi 2. Yang pertama, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Ya, seperti itu gambarnya yang di situ. Yang selanjutnya tulang belakang. Tulang belakang, fungsinya tulang belakang adalah menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, kemudian tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang palangka yang menyatu, 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Selanjutnya ada tulang rusuk dan dada. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang depan, tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu atau tungkai, yang selanjutnya bagian badan atau bagian tengah, yang C, bagian tajam pedang terbuat dari tulang rawan. Kemudian selanjutnya tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu
7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Ya. Selanjutnya ada rangka apendikular. Yang pertama adalah tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas tulang belikat, tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 jenis tulang yang berkaitan erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ya, tulang anggota gerak itu dibagi menjadi 2, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu terdiri atas 2 tulang lengan atas, kemudian 2 tulang pengumpil atau radius, ya, itu radius tulangnya lurus dengan jempol. Kemudian ada tulang ulna atau tulang hasta nama lainnya. Dan terakhir ada 16 atau 2x8 ruas pergelangan tangan, 10 atau 2x5 tulang telapak tangan, 28 atau 2x14 tulang jari-jari tangan. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, ada tulang anggota gerak bawah, dimulai dari kaki sampai tungkai. Terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, ya, 14 atau 2x7 tulang pergelangan kaki. Selanjutnya ada 10 atau 2x5 tulang telapak kaki, dan ada 8 atau 2 jari kaki. Ya, selanjutnya kita akan membahas jenis tulang. Ya, di sini tulang rawan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang rawan hialin, bersifat halus dan transparan. Matriksnya homogen, terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Selanjutnya ada tulang rawan elastis, bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang. Terdapat pada hidung dan daun telinga. Selanjutnya, ada tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon, atau ujung otot yang melekat pada tulang, dan ligamen. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai tulang keras, boleh minta tolong dibacakan oleh Mariza. Baik Ibu, tulang keras sejati. Yang pertama, pembentukan tulang keras berawal dari kartilago yang berasal dari mesenkim. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Hebers. Di dalam saluran Hebers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Yang kedua, pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Jenis osifikasi adalah desmal dan kondral. Kondral meliputi prikondral dan enkondral. Desmal merupakan penulangan pada tulang keras, sedangkan kondral adalah penulangan pada tulang rawan. Kemudian ada lakuna, yaitu sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang. Dan yang terakhir ada kanalikuli, merupakan susunan lakuna yang berhubungan satu sama lainnya melalui saluran-saluran kecil. Ya, Mariza, terima kasih telah membacakannya. Ya, untuk bentuk tulang dibagi menjadi 4 macam. Kamu mesti bisa bacakan PPT-nya?
Baik, ada tiga jenis, ada tiga jenis bentuk, ada bentuk tulang, ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Berdasarkan bentuknya, tulang pipa itu seperti pipa, bulat memanjang dan tengahnya berlubang. Sedangkan untuk tulang pipih itu pipih dari atas lempengan tulang kompak dan spons. Nah, kalau tulang pendek itu bulat dan pendek dan tengahnya berlubang. Kalau tulang tidak beraturan, tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Kalau berdasarkan letaknya, tulang pipa itu ada di tulang lengan, tulang paha tungkai, ruas-ruas tulang jari. Tulang pipi letaknya di tulang rusuk, dada, belikat, panggul, dan dahi. Kalau tulang pendek ada di pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak tangan dan kaki, serta tulang belakang. Kalau tulang tidak beraturan, wajah dan tulang belakang, gambarnya seperti yang terdapat di depan. Ya, terima kasih Mustika sudah memaparkan bentuk tulang. Proses osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. Yang kedua, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisosteoblast. Tiga, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris saluran nafas. Yang keempat, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Yang kelima, pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Kemudian ini berikut gambarnya. Ya, untuk tahap yang ini merupakan tahap yang pertama yang merupakan tulang diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. Kemudian ini merupakan poin yang kedua. Dari awal penulangan, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisosteoblast. Kemudian ketiga, ini merupakan tahap ketiga, pembuluh darah. Tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris saluran nafas. Selanjutnya, untuk poin keempat dan yang kelima, hubungan antar tulang. Bisa tolong Rena untuk membacakan? Ya, Bu. Saya mungkin bisa baca. Ya udah, Mbak Riza bisa membacanya? Mana baca ya? Iya. Terdapat tiga jenis hubungan antar tulang. Yang pertama, sinartrosis, hubungan antar tulang yang dilekatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Yang kedua, amfiartrosis, hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Yang terakhir, diatrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Ya, terima kasih Mbak Riza ya. Oh, berbeda. Jenis hubungan antar tulang yang bersifat diatrosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sendi engsel. Berikut adalah gambar sendi engsel yang terletak pada tulang betis ya. Kemudian sendi putar dan sendi plana. Ada yang tahu sendi putar gerakan di tulang mana? Tengkorak. Ya. Kalau sendi plana di mana? Lengan. Jari. Di pergelangan jari. Di mana? Dua. Oh. Paha. Ya, Bu. Selanjutnya
Ya, untuk sendi luncur atau sendi geser itu terjadi di tulang telapak tangan atau yang disebut dengan karpal. Ya. Musnika sama Farah sedang membicarakan apa? Kok asik sekali ya? Ya, agar tidak kebanyakan berbicara, Musnika pindah ke depan dulu yuk. Ya, yang terakhir adalah sendi kondoloid yang memiliki dua gerakan sumbu arah seperti yang digambar, namun tidak berotasi. Contohnya pada jari tangan. Adalah ya pertanyaan. Ketika kalian memperhatikan orang yang mempunyai tubuh tinggi dan pendek, apakah mengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan yang ukuran tubuhnya? Ibu, saya mau jawab. Ya, Yang pastinya ada 3 faktor yang saya ketahui, Bu. ya, Yang pertama ada faktor genetik, di mana faktor yang dari keturunan dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor nutrisi, mengkonsumsi makanan sehat yang sempurna untuk menunjang pertumbuhan tulang yang baik, dibutuhkan vitamin D, kalsium, dan fosfor, serta kebutuhan protein hewani dan protein nabati. Yang ketiga ada faktor aktivitas, Bu. Biasanya dia melakukan olahraga atau hal-hal yang menyiapkan tubuhnya. ya. Terima kasih Rana atas jawabannya. Ya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Rana ya. Dalam mempengaruhi tumbuh tinggi dan pendek itu tentunya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor nutrisi serta faktor aktivitas. Jadi ketika kalian ingin tinggi, otomatis kalian harus juga diimbangi dengan nutrisi dan pola olahraganya. Jadi biar tingginya seimbang. Bu, kalau itunya udah ini tapi nggak tinggi-tinggi gimana, Bu? Itu namanya faktor genetik, keturunan dari orang tuanya. Pak. Kalau ibu mau bertanya, Iya, boleh Bu? boleh. Faktor terbesar yang mempengaruhi tinggi badan itu apakah faktor genetik, nutrisi, atau aktivitas? Kalau saya rasa sih ada teman saya yang emang orang tuanya itu gak begitu tinggi, tapi anaknya tinggi karena dia rajin berenang. Ya, berarti faktor aktivitas bisa mempengaruhi tentunya karena kan itu bisa memperlonggar tulang-tulang gitu. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai LKPD. Tapi sebelum membahas mengenai LKPD-nya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Ya, karena di sini terdiri dari 5 orang, berarti dalam satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang, ya. Kemudian sebelum Ibu ingin menampilkan nama-nama kelompok, ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi dipresentasikan? Tidak, Bu. Ya, ada yang Sudah. paham? Ya, jelas Bu. Insya Allah, Bu. Pasti kan sepertinya semangat sekali ya hari ini. Ya ibu udah semangat. Saya mau mengerjakan tugas, Bu. Dicatat ya nama-nama kelompoknya soalnya. Baik, Bu. Bu, saya mau bawa pulpen. Bu, apa pensiunnya Bu? Saya beli pulpen dulu ya, Bu, di kantin. Ya, kelompok pertama. Iya, Bu. Iya, Bu. Mariza, Mariza. Farah, sama Farah. Nggak ada yang protes ya sama kelompoknya. Ya, baik, Bu. Kelompok 1 Mariza, Farah, sama Melani. Kelompok kedua Mustika sama Rena. Dia berdua aja kalian. Ya Bu. Kakak masih menang ya, Bos? Ya, sampai salah Ibu nggak mau ngasih nilai ya. Baik, Bu. Bu ini langsung duduk ke kelompok Bu. Iya, duduknya langsung berkelompok ya. Gimana Ren? Dia gimana? Ibu ingin bertanya, Bu. Ya. Apakah sumbernya boleh dari internet? Boleh. Sumbernya nanti dicantumin ya. Boleh buka HP Bu? Boleh. Sing. Boleh ya? Bu, boleh bertanya nggak? Jangan mancing. Boleh, silakan Farah. Ibu sendiri aja, Bu. Boleh minta ajarin, Bu. Berdua ya, Bu. Sendiri. Ya sudah, kalau begitu boleh ditemenin dengan temennya ya. Bebas Bu, bukan ada kuota.
Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai LKPD untuk proyek kertas karton ya. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada, Ibu. Baik, berarti kalau gitu kalian semua sudah pada paham ya mengenai pembuatan proyek dengan kertas karton. Baik, karena kita udah berada di penghujung waktu ya, jadi Ibu boleh minta tolong kepada Melanie untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Ibu Nurki yaitu otot dan tulang saling bekerja sama satu sama lain untuk mendukung aktivitas yang akan dilakukan. Ya, benar sekali Melanie. Terima kasih Melanie yang telah disampaikan. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Setiap makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki tulang yang berfungsi sebagai penopang tubuh. Kemudian, untuk struktur rangka pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial dan rangka apendikular. Ya, kemudian persendian itu merupakan hubungan antar tulang yang satu dan yang lainnya. Hubungan yang didapat di antara dua tulang disebut sendi atau artikulasi. Ya, di dalam sistem gerak manusia, persendian mempunyai fungsi serta peranan yang sangat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Baik, untuk pertemuan pertama hari ini sudah selesai ya. Di sini Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai proyek pembuatan kertas karton yang akan kalian presentasikan untuk pertemuan mendatang. Jadi dipersiapkan dengan sangat baik ya. Terus untuk kelompoknya semoga bisa kerja keras ya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebelumnya ya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.